pemirsa, Anda menyaksikan rangkaian acara BNI Investor Daily Summit 2024 bersama saya Wilson Purba. Pemirsa, industri tambang Indonesia terus bertransformasi untuk menyongsong era net zero emission. Kita akan membahasnya bersama kami di sini. Sudah ada Bapak Budi Awansyah, Head of Institutional Relation and Permits PT Vale Indonesia. Apa kabar Pak Budi? Kabar baik, gimana kabar? Kabar juga sehat Pak. Terima kasih sudah hadir di BNI Investor Day Summit hari ini Pak. Nah Pak Budi, kita kan berbicara ini mengenai pelaku industri di semua sektor yang saat ini gearing up nih Pak untuk melakukan transisi menuju green economy. Termasuk tentunya pelaku industri pertambangan. Nah kalau di Vale sendiri Pak, apakah ada peta jalan untuk program-program menuju transformasi ke green energy? Berbicara mengenai transformasi energi ya Mas. Jadi ini adalah hal yang menarik untuk kita diskusikan. Bagi PT Vale itu dari awal ini adalah sebuah DNA perusahaan. Saya bilang DNA perusahaan itu karena perusahaan ini begitu didirikan di era awal tahun 70 itu sudah melekat dengan green energy. Jadi kita beroperasi dari awal itu sudah menggunakan green energy yang mana menggunakan pembangkit listrik tenaga air. Kita tahu perusahaan atau industri pertambangan ini adalah salah satu industri yang membutuhkan energi yang sangat besar. Jadi pada umumnya extractive industries itu membutuhkan energi yang signifikan sehingga kontribusi untuk menghasilkan CO2 itu cukup tinggi. Oleh karena itu, kenapa saya bilang menjadi sebuah DNA? Karena dalam setiap growth ataupun investasi yang dilakukan oleh perusahaan selalu mengedepankan tata kelolanya itu kira-kira energi ataupun elemen yang terlibat di dalam project itu ataupun di dalam operation itu adalah menuju kepada green energy atau net zero emission target yang sudah di set up kira-kira itu. Nah, ngomong-ngomong mengenai target nih Pak Budi, kan targetnya kan net zero emission Vale 2050 nih, untuk Vale itu di tahun 2050. Nah, progresnya saat ini sudah sejauh apa? Ya, ini menarik. Waktu COP26 kebetulan kita ada di sana, saya sendiri juga hadir. Itu kita mendeklarasikan bagaimana komitmen kita untuk net zero emissions dan kita set up itu 2050. Nah, jadi ahead dari yang pemerintah canangkan 2060, tentunya kita memiliki peta jalan. Jadi sama kayak tadi itu peta jalan menuju green energy itu apa aja, baik dalam hal inisiasi proyek-proyek baru dan tentunya ini akan berhubungan dengan target net zero emissions 2050. Sebagai contoh, by 2030 perusahaan sudah menetapkan 30% carbon absolute reductions. Jadi carbon absolute artinya itu tidak berdasarkan compensate dari yang lain. Jadi berapa kita gunakan karbon, disitulah kita kurangin. Dan di dalam rentang-rentang periode ini sudah ada proyek-proyek atau inisiatif-inisiatif yang dilakukan sehingga peta jalan ini bisa terpenuhi by 2030 sebesar 33%. Habis itu nanti 2050 bisa net zero dan beyond daripada 2050 itu adalah cita-cita kita itu bagaimana memberikan net positif. Jadi kita coba canangkan dan kita coba bikinkan bagaimana akselerasi dan juga tracking daripada program ini bisa terjadi sesuai dengan apa yang di-forecast-kan gitu. Nah, tapi yang menjadi tantangan dalam industri pertambangan adalah mengimplementasikan atau mungkin menyeimbangkan pemanfaatan sumber daya alam nih Pak. Iya, betul. Nah, kalau Pak Budi bisa dielaborasi mungkin Pak saat ini tantangannya dalam mengimplementasikan praktek ESG ini secara keseluruhan seperti apa? Nah, berbicara di industri pertambangan ini adalah industri pertambangan Indonesia itu memiliki keunikan. Kalau kita compare dengan industri pertambangan di luar negeri. Padat modal, padat resiko, juga padat karya, dan juga padat teknologi. Sebagai contoh, kita beroperasi industri pertambangan ini di area yang memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Ya, berbeda umpamanya di Western ataupun di mana tidak seperti itu. Dan yang kedua, latar belakang juga masyarakat kita yang belum sepenuhnya industrialis dan ini adalah bagian daripada yang harus kita kembangkan. Dan juga tambang itu adalah padat teknologi. Jadi
ini adalah melibatkan khususnya di nikel, kalau kita berbicara di smelter itu adalah bagaimana dari tanah yang dikeringkan, habis itu dileburkan. Bagaimana energi yang bisa diterapkan dari situ cukup tinggi gitu ya, sehingga resiko-resiko yang mungkin terjadi dari kegiatan ini cukup tinggi. Nah, tantangannya tentunya dari segala aspek, dari aspek teknisnya sendiri, dari aspek sosialnya tentunya, gitu, karena begitu banyak masyarakat yang ingin mendapatkan kemanfaatan ya dari dari industri ini gitu. Nah, ini yang menarik ya Mas. Contoh, kita tambang di Indonesia itu juga berada di lingkungan hutan ya. Jadi nikel itu agak berbeda dengan industri tambang seperti emas atau tembaga yang bisa dilakukan mungkin ada dengan underground. Nah, kalau nikel atau batu bara itu juga akan melakukan penambangan di permukaan open cast. Jadi ada aspek hutan di situ, ada flora dan fauna di situ, dan justru disitulah komitmen bagaimana keberlanjutan perusahaan itu diuji. Nah, contoh pada saat kita buka awal sebuah hutan, itu kita harus melakukan pemetaan-pemetaan. Jadi pemetaan flora yang di situ, fauna di situ, sehingga pada pasca tambangnya nanti bisa dikembalikan dan juga mendekati daripada situasi sebelum dibuka dan juga sesuai peruntukan yang disepakati bersama. Tantangan lain dalam menjalankan ESG ini adalah dari komoditas itu juga memang up and down pasar ya, sesuai dengan tren positif daripada request dari pasar itu sendiri ya, dan ini akan mendrive juga daripada harga komoditas. Dan yang ketiga itu adalah energi. Energi ini ya beruntung ya, untuk kalau Vale memiliki PLTA gitu, ada 365 megawatt. Apakah semua lokasi kegiatan pertambangan itu didukung oleh situasi seperti itu? Tentu tidak. Nah, ini menjadi sebuah tantangan juga bagaimana bisa menyediakan sumber-sumber energi ramah lingkungan. Seperti karena tadi saya bilang ekstraktif industri itu butuh energi yang tinggi. Nah, bagaimana mensuplai dan mendukung kegiatan ini? Tentunya seperti mungkin kalau kita cari PLTA, tidak semua ada PLTA yang zero karbon gitu ya. Nah, tetapi mungkin yang dekat yang turun separuhnya daripada emisi karbonnya itu seperti gas alam. Nah, ini juga menjadi sebuah PR tersendiri yang harus kita elaborate dan berkolaborasi dengan pemerintah tentunya. Baik, nah itu berarti PR-nya kan banyak banget ya ternyata Pak Budi ya. Nah tadi kan dari sekian banyak PR, kira-kira apa yang PT Vale Indonesia lakukan nih Pak supaya bisa tadi menghadapi tantangan-tantangan yang tadi cukup banyak Bapak sampaikan Pak. Betul, ya. Memang majority itu adalah energi dan juga bagaimana kita men-skill up semua yang ada di lingkungan kita tempat beroperasi. Jadi kalau Vale itu menerapkan tolak ukur dari 3P, People, Planet, and Profit. Jadi bukan hanya sebuah dari unsur profitnya, tetapi adalah dari sisi people-nya dan juga dari sisi lingkungan tempat kita beroperasi. Nah, apa yang sudah dan akan kita lakukan itu memang perjalanan panjang kita cukup memberikan sebuah pembelajaran yang sangat positif, dan saat ini bisa saya sampaikan contoh dengan adanya opportunity memiliki sumber energi ramah lingkungan PLTA, kita bisa menggunakan semua alat pendukung produksi itu. Sebagai contoh boiler kita ganti dengan elektrik ya, the first electric boiler bahkan yang ada di kawasan gitu ya. Nah, ini mampu menghilangkan bahkan menghilangkan emisi karbon CO2 itu sebesar 4 kiloton per year. Ini cukup dan sangat besar menurut saya. Dan yang kedua itu elektrifikasi. Ya, elektrifikasi bagaimana shifting transformasi dari bahan bakar konvensional ke elektrifikasi proses. Dan yang ketiga, saya sampaikan tadi, tambang terbuka di permukaan itu akan memiliki jalur kegiatan pertambangan yang cukup jauh. Oleh karena itu bagaimana mengurangi jarak tempuh ini, ya, jarak tempuh ini dengan cara alat tambangnya didekatkan sehingga bisa memangkas jarak tempuh. Gitu. Kalau saya mau ke sana, instead of saya bawa si produk tambang ini sejauh 20 km, kalau emang bisa mendekat, kenapa dia harus jalan sejauh itu? Dan beberapa terobosan-terobosan lain memang di balik ini semua akan ada beberapa tantangan yang kita hadapi untuk menuju full green energy ini.
Ya. Baik. Nah, yang menarik juga adalah bagaimana melihat opportunity nih Pak, untuk memanfaatkan opportunity seoptimal mungkin sehingga bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Kalau Vale Indonesia sendiri menangkap opportunity ini dan juga kemudian memanfaatkannya seperti apa? Ya, eh, teknologi adalah salah satu kunci, ya. Kita sudah membangun ada 3 PLTA cascade gitu ya. Bukan berarti wah sudah tidak bisa nih. Kita harus opportunity itu terus kita explore. Contohnya dengan yang ada itu bagaimana kita naikin velocity air sehingga bisa menaikkan 15 megawatt. Habis itu curah cuaca ya yang cukup panas gitu ya mendukung. Ini adalah salah satu opportunity untuk kita capture menjadi sebuah sumber energi baru terbarukan dengan solar PV gitu ya. Seperti di Waduk yang baru diresmikan oleh Pak Presiden itu sangat menarik sekali. Tantangannya solar PV itu butuh lahan yang besar gitu. Tetapi kalau kita bisa menggunakan di tempat reservoir air seperti ini adalah sebuah opportunity. Dan yang ketiga, kita hidup itu sebenarnya beroperasi itu ada di daerah-daerah yang dekat dengan sumber energi terbarukan sebenarnya. Dan oleh karena itu mungkin mulai melewati kesempatan ini kita juga ingin mendorong bagaimana regulasi-regulasi kita bisa memberikan insentif dan juga memberikan dukungan kepada pelaku-pelaku usaha yang konsisten menerapkan sumber energi baru terbarukan ya. Seperti bagaimana kita dekat dengan sumber gas gitu untuk mendukung kegiatan smelter. Dan saya kira banyak ya opportunity lainnya seperti bagaimana sekarang kesiapan tenaga kerja yang ada di sekitar lingkungan pertambangan tersebut, khususnya hilirisasi, sehingga lebih mudah menyiapkan tenaga kerja yang siap pakai dan juga digitalisasi zaman sekarang ya. Itu di kegiatan pertambangan nggak kalah trendingnya Mas. Jadi digitalization mining itu di handphone itu sudah ada di tangan gitu ya. Jadi ini menurut saya opportunity yang harus kita explore terus. Gitu. Baik. Nah, Pak, ini apa saja kemudian yang dilakukan Vale Indonesia dalam kaitannya dengan upaya mendukung penggunaan energi bersih di kegiatan-kegiatan pertambangan? Ya, ada beberapa hal. Coba kita petakan mulai dari hulu dan hilir. Vale ini adalah salah satu kegiatan pertambangan yang terintegrasi dari hulu sampai hilir. Nah, dari hulunya di kegiatan pertambangan eksplorasi bagaimana kita terapkan biofuel gitu ya. Terus bagaimana kita kurangi jarak tempuh seperti yang saya bilang tadi dengan alat tambangnya yang didekatkan. Terus yang ketiga ini yang paling penting, sistem pertambangan yang progresif. Jadi sederhananya begini Mas, jadi jangan kita buka habis itu kita tunggu selesai tambang sekuen baru kita tutup, kita reklamasi, tidak. Jadi secara kita bagi per kompartemen-kompartemen sehingga begitu kita tambang kompartemen A umpamanya itu selesai itu kita move ke kompartemen lain, ini bisa kita lakukan reclamation sehingga kita dapat dua tuh. Jadi bukaannya kita bisa minimalkan, dampak lingkungannya bisa kita kurangin, beban lingkungannya. Dan yang ketiga, kita bisa mempercepat melakukan reklamasi tanaman ataupun reklamasi pohon-pohon, menanam pohon-pohon, sehingga bisa memproduce situasi yang nanti didesain mendekati situasi aslinya, awalnya gitu. Jadi itu contoh di hulu. Nah, di downstreamnya, di hilirnya, ada banyak sekali inisiatif-inisiatif yang memang kita lakukan seperti ya kita mengubah memang sebagai engineer itu selalu berbicara, wah ini kan butuh karbon tinggi untuk melakukan reduksi. Ternyata ada sumber alternatif karbon yang lainnya yang bisa digunakan gitu di satu sisi. Nah di satu sisi kalau kita terus terjebak cara konvensional karbonnya tinggi. Nah seperti penggunaan biomass untuk keperluan proses. Ini penting karena ini bisa mengurangi nilai karbon yang dihasilkan pada saat kegiatan smelter itu sendiri. Terus pergantian penggunaan full daripada tenaga listrik PLTA untuk keperluan smelter. Bayangkan untuk mengenerate proses smelting itu membutuhkan energi yang sangat besar. Itu satu furnace itu bisa ada 90 megawatt. Bisa menerangi berapa rumah itu. Nah, kita bisa melakukan itu dengan energi bersih sehingga operasi kita secara keseluruhan dari hulu ke hilir, kalau kita lihat di kinerja karbon di industri pertambangan dunia, PT Vale itu ada di kuartil 1.
itu sebagai the lowest carbon smelter gitu. Dan beberapa hal lain yang kita terus gali dan itu sudah masuk di dalam peta perjalanan menuju net zero dan bahkan adalah net positif ke depan. Itu. Baik, terima kasih diskusinya Pak. Yang terpenting adalah kita dukung terus industri tambang khususnya yang ada di Indonesia untuk menyongsong era net zero emission supaya Indonesia bisa lebih baik lagi. Terima kasih Bapak Budi Awansyah, Head of Institutional Relation and Permits PT Vale Indonesia telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Pak Budi. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih. Dan pemirsa, demikian tadi dialog kita dan juga diskusi kita mengenai industri tambang menyongsong era net zero emission. Saya Wilson Purba, pamit undur diri. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Sampai jumpa.